Selamat datang di Penuh Kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah anak sulung dari pasangan petani yang sederhana. Kehidupan mereka serba kekurangan, namun Arif selalu berusaha membantu orang tuanya bekerja di sawah. Meskipun ia tahu bahwa kehidupan mereka tak akan pernah berubah jika hanya mengandalkan bertani. Ia seringkali bermimpi, ingin sekali mengubah nasib keluarganya, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tua dan adik-adiknya. Pada suatu pagi yang cerah, setelah matahari terbit dan menciptakan rona kemerahan di langit, Arif menghadap orang tuanya dengan tekad bulat. Ia ingin merantau ke kota besar, mencari pekerjaan yang dapat mengubah hidupnya dan hidup keluarganya. Meskipun orang tuanya khawatir akan keamanan dan kesulitan hidup di kota besar, mereka tahu bahwa tak ada jalan lain bagi Arif untuk meraih impian yang lebih besar. Mereka pun memberi restu, meski dengan hati berat. Arif membawa beberapa lembar pakaian, sedikit uang tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, serta doa restu orang tuanya. Dengan hati penuh harapan, ia menaiki bus menuju kota besar yang ia impikan. Ia percaya bahwa di sana akan ada banyak peluang dan kesempatan yang tak bisa ia dapatkan di desanya. Sesampainya di kota, Arif terpesona dengan segala yang dilihatnya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang, dan suasana kota yang penuh semangat. Namun, ia juga merasa cemas. Segalanya tampak begitu asing baginya. Di desanya, ia terbiasa dengan kedamaian alam dan kehidupan yang sederhana, tetapi kini ia harus menghadapi dunia yang keras dan penuh kompetisi. Arif mulai melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan. Ia melangkah dari satu kantor ke kantor lain, membawa surat lamaran dan berharap ada yang menerimanya. Namun, apa yang ia hadapi ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setiap kali ia memasukkan lamaran, selalu ada penolakan. Sebagian besar perusahaan mengatakan bahwa mereka membutuhkan pengalaman yang lebih atau kualifikasi yang lebih tinggi. Arif merasa terpuruk, namun ia tidak menyerah. Setiap kali ia pulang setelah melamar, ia duduk di sebuah taman kecil di pinggir kota, termenung dan berpikir tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tak ada yang menerima dirinya. Namun, ia ingat pesan ibunya, yang selalu berkata, "Anakku, selagi engkau masih berusaha dan tidak menyerah, kesuksesan pasti akan datang." Itu yang membuatnya terus bertahan. Meskipun rasa putus asa datang menghampiri, Arif bertekad untuk terus mencoba. Ia tahu bahwa jalan menuju kesuksesan tidak pernah mudah, dan ia siap untuk berjuang sekuat tenaga. Tak peduli seberapa kerasnya dunia ini, ia percaya bahwa suatu hari nanti, kesempatan itu akan datang. Sementara itu, ia tetap bertahan dengan semangat yang tak pernah pudar. Suatu sore, setelah gagal melamar di beberapa perusahaan, Arif berjalan menyusuri trotoar kota. Ia merasa sedikit lelah, namun pikirannya tetap fokus pada impian besar yang ingin ia capai. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang wanita sedang berjalan di depan sebuah toko. Wanita itu terlihat sibuk dengan tas yang ia bawa. Tiba-tiba, sebuah tangan cepat meraih tas wanita itu dan lari dengan cepat. Wanita tersebut terkejut dan berteriak meminta tolong. Insting Arif langsung bereaksi. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mengejar si pencopet. Jalanan kota yang sibuk tak menghentikan langkah cepatnya. Ia melompati beberapa pejalan kaki yang tampak terkejut melihat pemuda yang sedang berlari ke arah mereka. Tanpa ragu, Arif terus mengejar si pencopet yang semakin menjauh. Akhirnya, setelah berlari cukup jauh, Arif berhasil menyusul si pencopet. Dengan segenap tenaga, ia berhasil merebut tas wanita itu kembali, membuat pencopet itu jatuh terguling dan melarikan diri ke keramaian. Arif dengan cepat memeriksa tas itu, memastikan bahwa tak ada yang hilang, lalu bergegas mengembalikannya kepada pemiliknya. "Ini Bu, tasnya," ujar Arif sambil mengulurkan tas kepada wanita yang terlihat panik dan kaget. Wanita itu memandang Arif dengan mata penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Mas. Kamu sudah menyelamatkan tas saya," ujarnya dengan suara yang bergetar, namun penuh rasa syukur. Arif tersenyum,
merasa senang bisa membantu. Wanita itu memperhatikan Arif dengan seksama. Ia merasa ada yang berbeda dengan pemuda ini. Meskipun tampaknya sedang lelah dan tidak mengenakan pakaian yang rapi seperti kebanyakan orang yang ia temui, ada sesuatu dalam cara Arif berbicara dan bertindak yang menunjukkan keteguhan hati dan integritas. Sebagai seorang wanita yang bekerja di dunia bisnis, ia sering bertemu dengan orang-orang. Tetapi kali ini, Arif memancarkan sesuatu yang lebih. Sepertinya, ia bisa melihat potensi dalam diri Arif. "Mas, kamu kelihatannya sedang mencari pekerjaan ya?" tanya wanita itu dengan nada penasaran. Arif mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya baru saja merantau ke sini dan sudah melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tapi belum ada yang menerima saya," jawab Arif dengan jujur. Wanita itu terdiam sejenak, merenung. Lalu, dengan senyum lembut ia berkata, "Kebetulan di tempat kerja saya sedang ada lowongan. Jika kamu mau, saya bisa bantu mengatur supaya kamu bisa melamar di perusahaan kami." Arif terkejut dan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Sebuah kesempatan yang tak pernah ia bayangkan akan datang begitu saja. "Tentu, Bu. Saya sangat berterima kasih jika diberi kesempatan," jawabnya dengan penuh rasa syukur. Wanita itu tersenyum dan memberi Arif kartu nama. "Besok datang saja ke kantor saya. Saya akan pastikan kamu bisa melamar pekerjaan di sana." Arif merasa tidak percaya dengan keberuntungan yang datang begitu saja. Perasaan harapannya yang semula suram kini mulai menyala kembali. Ia bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Keesokan harinya, Arif mengikuti petunjuk yang diberikan wanita itu dan tiba di gedung tinggi tempat perusahaan tersebut berada. Gedung itu terlihat sangat modern, dengan dinding kaca besar yang memantulkan langit biru. Arif merasa sedikit cemas, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun sedikit kusut setelah perjalanan panjang di bus. Sesampainya di lobi, ia mendekati resepsionis dan menyebutkan nama wanita yang memberinya kartu nama. Resepsionis itu tersenyum ramah dan mengarahkan Arif ke lantai 2, tempat kantor wanita tersebut berada. Arif merasa gugup, namun ia mencoba menenangkan dirinya dengan mengingat pesan ibunya. Keberuntungan datang kepada mereka yang tidak takut mencoba. Setibanya di lantai 2, Arif disambut oleh seorang karyawan yang membawanya masuk ke dalam sebuah ruang kerja yang modern dan luas. Di dalam ruang tersebut, wanita yang ia bantu kemarin sedang duduk di meja kerjanya. Wanita itu tersenyum melihat Arif dan menyilakan ia duduk di kursi di hadapannya. "Selamat datang, Mas Arif. Terima kasih sudah datang tepat waktu," ucap wanita itu sambil memberi isyarat untuk duduk. Arif merasa sedikit canggung, namun ia tetap tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai kesempatan ini." Wanita itu, yang kemudian Arif tahu bernama Clara, mulai menjelaskan tentang posisi yang sedang dibuka di perusahaannya. Perusahaan tempat Clara bekerja adalah sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dan baru saja membuka cabang di beberapa negara. Clara adalah direktur pemasaran di perusahaan tersebut dan melihat potensi besar dalam diri Arif. "Perusahaan kami membutuhkan seseorang yang dapat bekerja keras, memiliki integritas, dan mampu belajar dengan cepat. Saya yakin kamu bisa melakukan itu, Arif," kata Clara dengan percaya diri. Arif mendengarkan dengan seksama. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman di dunia perusahaan besar, ia merasa yakin bahwa kesempatan ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. "Saya siap belajar, Bu. Saya ingin bekerja keras dan memberikan yang terbaik," jawab Arif dengan semangat. Clara melihat ketulusan dalam diri Arif. Dia tahu bahwa meskipun Arif berasal dari desa dan tidak memiliki pengalaman di dunia profesional, semangat dan integritasnya adalah nilai yang sangat dibutuhkan di perusahaan tersebut. Ia merasa yakin bahwa dengan bimbingan yang tepat, Arif bisa berkembang menjadi karyawan yang berharga. Setelah sesi wawancara singkat, Clara memberikan kabar baik. "Mas Arif, saya akan mengajukan nama kamu ke HRD. Mereka akan menghubungi kamu dalam beberapa hari ke depan untuk proses selanjutnya." Arif merasa lega, meskipun masih merasa sedikit gugup. Ia berterima kasih kepada Clara dan segera meninggalkan kantor dengan perasaan campur aduk. Di luar gedung, ia menatap langit biru dengan penuh harapan. Semoga kali ini kesempatan itu datang, pikirnya.
Beberapa hari kemudian, Arif menerima telepon dari HRD perusahaan Clara. Mereka mengonfirmasi bahwa ia diterima bekerja di perusahaan tersebut dan diminta untuk datang ke kantor untuk memulai pelatihan. Arif hampir tidak bisa mempercayai berita ini. Ia merasa seakan-akan mimpi buruk yang semula ia alami ketika melamar ke banyak tempat namun selalu ditolak, akhirnya berakhir dengan kebahagiaan yang luar biasa. Hari pertama di kantor, Arif tiba lebih awal. Ia mengenakan pakaian rapi dan bersemangat. Ketika ia masuk ke ruang kantor, ia merasa sedikit canggung, karena sebagian besar karyawan di sana tampak sudah sangat profesional dan berpengalaman. Namun, Clara menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat datang di tim kami, Arif. Saya yakin kamu akan cepat beradaptasi di sini." Setelah beberapa bulan bekerja keras, Arif mulai menunjukkan kemampuannya. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman di dunia bisnis, ia memiliki etos kerja yang sangat baik. Ia selalu datang lebih awal dan pulang lebih larut untuk menyelesaikan pekerjaan. Ia juga sangat teliti dalam melakukan tugas-tugasnya, tak pernah menunda pekerjaan, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Clara pun mulai memperhatikan perkembangan Arif. Dalam waktu singkat, Arif belajar dengan cepat tentang dunia pemasaran dan teknologi. Ia banyak berinteraksi dengan karyawan lain, menggali wawasan dari mereka, dan menerapkannya dalam pekerjaannya. Hasilnya, ia mulai memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan perusahaan. Perusahaan itu yang awalnya hanya memiliki beberapa cabang lokal, mulai berkembang pesat di pasar internasional. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras seluruh tim, termasuk Arif. Clara mulai merasa bangga dengan pencapaian Arif, yang meskipun berasal dari desa, mampu bekerja dengan tekun dan membawa dampak positif bagi perusahaan. Suatu hari, ayah Clara, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan di luar negeri, datang berkunjung ke kantor. Ia melihat perkembangan perusahaan anaknya yang semakin pesat dan mulai memperhatikan seorang pemuda yang tampaknya sangat berpotensi. Setelah berdiskusi dengan Clara, ia mulai melihat potensi besar dalam diri Arif, terutama setelah melihat kerja keras dan dedikasinya. Ayah Clara mulai memikirkan sebuah rencana besar. "Anakku," katanya pada Clara, "Arif adalah sosok yang luar biasa. Dia bisa membawa perusahaan ini ke level yang lebih tinggi lagi. Aku berpikir, jika kita menikahkan dia denganmu, kita bisa mengembangkan perusahaan ini ke luar negeri lebih cepat. Dengan kerja keras dan integritasnya, dia akan menjadi aset yang sangat berharga bagi keluarga kita." Clara terkejut mendengar hal tersebut. Meskipun ia selalu menghargai Arif sebagai seorang karyawan yang sangat berdedikasi, ia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya ingin menjodohkannya dengan pemuda tersebut. Namun, ia juga merasa bahwa mungkin ada kebenaran dalam kata-kata ayahnya. Ia memutuskan untuk lebih serius memikirkan masa depan mereka. Di sisi lain, Arif yang tidak mengetahui rencana besar tersebut tetap fokus pada pekerjaannya. Ia merasa bersyukur bisa bekerja di perusahaan besar ini, tetapi dalam hati, ia selalu berharap bisa membawa orang tuanya ke kota dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Ia merasa bahwa usahanya akan membuahkan hasil, meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang. Beberapa bulan setelah Arif bergabung dengan perusahaan, kehidupan di kota mulai terasa lebih familiar baginya. Ia telah menguasai berbagai aspek pekerjaan di perusahaan Clara, dan kini ia dipercaya untuk memimpin beberapa proyek penting. Meskipun Arif tak pernah bermimpi bekerja di perusahaan besar seperti ini, ia merasa lebih yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil selama ini tidak sia-sia. Ia terus bekerja dengan semangat yang sama seperti hari pertama ia datang. Karena baginya, setiap kesempatan adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Pada suatu pagi, Arif mendapat telepon dari HRD yang memberitahukan bahwa ia diundang untuk bertemu dengan Clara. "Ada yang ingin saya diskusikan denganmu," ujar Clara dalam teleponnya. Arif merasa sedikit cemas, namun ia tetap tenang dan mengonfirmasi jadwal pertemuan. Apa yang akan dibicarakan? Mungkinkah ia akan dipromosikan lagi? Ia merasa sangat penasaran. Ketika Arif tiba di ruang kerja Clara, wanita itu terlihat lebih serius dari biasanya. Clara menyilangkan tangannya di meja dan menatap Arif dengan tatapan yang dalam. "Arif, kamu telah bekerja dengan sangat baik selama ini.
Saya dan ayah saya sangat mengapresiasi dedikasimu. Kamu telah membawa dampak besar bagi perusahaan ini. Arif tersenyum, merasa bangga namun sedikit gugup. Terima kasih, Bu Clara. Dia hanya berusaha melakukan yang terbaik. Clara melanjutkan. Saya ingin berbicara lebih jauh mengenai masa depan perusahaan ini, dan saya rasa kamu bisa menjadi bagian dari hal itu. Ayah saya melihat potensimu dan ingin memberikan kesempatan lebih besar lagi untuk kamu. Arif semakin bingung. Apa maksudnya, Bu? Clara menarik napas panjang. Ayah Slevak, saya merasa bahwa jika kamu dan saya bekerja bersama lebih erat lagi, perusahaan ini bisa berkembang lebih pesat, terutama di pasar internasional. Kami berpikir bahwa jika kamu menikah dengan saya, ini akan memperkuat fondasi perusahaan kami. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah rencana yang ayah saya pikirkan dengan sangat serius. Arif terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa hubungan kerjanya dengan Clara bisa berkembang menjadi hal yang lebih pribadi. Tapi Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bekerja dengan baik, dan saya tidak pernah berpikir tentang hal ini, ujar Arif, merasa bingung dan cemas. Clara menatapnya dengan lembut. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, dan saya tidak ingin kamu merasa terpaksa. Namun, saya juga ingin kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini lebih tentang membangun masa depan bersama. Jika kita bersama, kita bisa memperluas bisnis ini ke luar negeri dan memberi dampak besar. Aku tahu kamu bukan hanya pemuda desa biasa. Kamu punya potensi besar. Arif merasa gelisah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa berubah begitu drastis. Meski begitu, ia menyadari satu hal. Selama ini, Clara telah memberikan kesempatan yang luar biasa baginya. Tanpa Clara, ia mungkin masih akan terjebak dalam kekecewaan dan kebingungan. Tapi apakah ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi? Yang datang bukan hanya dari sisi pekerjaan, tetapi juga kehidupan pribadi? Setelah beberapa hari merenung, Arif memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Ia menghubungi ibu dan ayahnya di desa, menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana ia merasa tentang tawaran yang diberikan Clara. Orang tuanya terkejut, namun mereka juga tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang sangat besar untuk Arif. Nak, jika kamu merasa ini adalah jalan yang baik untuk masa depanmu, kami mendukungmu. Ingat, yang penting adalah kebahagiaanmu. Jangan takut untuk melangkah maju, pesan ibunya. Dengan restu orang tuanya, Arif akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Clara. Ia ingin memastikan bahwa keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang benar. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan perusahaan dan keluarganya. Pada pertemuan selanjutnya, Arif menyampaikan keputusan besar itu kepada Clara. Saya merasa ini adalah kesempatan besar, dan saya siap untuk mengambil langkah besar ini, Bu Clara. Jika ini adalah jalan yang dapat membawa kita semua ke arah yang lebih baik, saya siap menikah dengan Anda. Clara tersenyum lega, namun di matanya juga ada harapan. Saya percaya kita bisa bekerja bersama dengan baik, Arif. Kita akan membuat sesuatu yang luar biasa. Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan di sebuah acara yang sederhana, namun penuh makna. Keluarga Arif datang dari desa untuk merayakan kebahagiaan putranya, yang kini akan menikah dengan seorang wanita yang tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis. Mereka merasa bangga, meskipun mereka tahu bahwa status sosial mereka sangat berbeda. Namun, Arif dan Clara saling memahami satu sama lain, dan itulah yang membuat hubungan mereka kuat. Setelah menikah, Arif mulai memegang peran yang lebih besar dalam perusahaan Clara. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, perusahaan itu terus berkembang pesat. Tak hanya di pasar domestik, tetapi juga mulai merambah ke luar negeri. Banyak perusahaan internasional yang tertarik untuk bekerja sama, dan hal ini semakin memperkuat posisi mereka di pasar global. Namun, di balik kesuksesan itu, Arif tidak pernah melupakan tujuan utamanya, membantu orang tuanya. Ia mulai mengirimkan uang bulanan kepada mereka, membangun rumah yang lebih layak untuk mereka di desa, dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk adik-adiknya. Arif merasa puas,
karena ia akhirnya bisa memenuhi janji yang ia buat kepada keluarganya bertahun-tahun yang lalu, bahwa ia akan mengubah nasib mereka. Dengan pernikahan ini, tak hanya perusahaan yang berkembang, tetapi juga hubungan pribadi mereka semakin kuat. Clara dan Arif tidak hanya sukses di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Perbedaan status sosial mereka tidak lagi menjadi penghalang, karena mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain. Kini, perusahaan mereka telah dikenal di banyak negara, dan Arif, yang dulunya hanya seorang pemuda desa yang penuh harapan, kini menjadi salah satu pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Namun, di hati Arif, yang terpenting bukanlah kekayaan atau popularitas, melainkan kebahagiaan keluarga dan kesempatan untuk memberi orang tuanya kehidupan yang lebih baik. Perjalanan Arif dari seorang pemuda desa yang berjuang di kota besar untuk mencari pekerjaan, hingga akhirnya menikah dengan Clara dan membantu orang tuanya, adalah satu kisah tentang semangat yang tak pernah padam, tentang ketekunan yang membawa keberhasilan, dan tentang cinta yang melampaui segala perbedaan. Setelah pernikahan mereka, hidup Arif dan Clara semakin stabil. Namun, meskipun Arif kini berada di puncak karirnya, ia selalu mengingat asal-usulnya. Setiap kali ia melintasi jalan-jalan kota yang ramai, ia teringat akan perjalanan panjang yang ia tempuh untuk sampai ke titik ini. Dulu, Arif hanya seorang pemuda desa yang penuh dengan mimpi. Tetapi kini ia sudah menjadi seorang pengusaha yang dihormati. Kehidupan yang ia impikan untuk keluarganya akhirnya terwujud. Perusahaan mereka semakin berkembang. Clara dan Arif bekerja dengan penuh semangat untuk memperluas pasar internasional. Mereka membangun tim yang solid, memperkenalkan produk mereka ke berbagai negara, dan menjalin kemitraan dengan perusahaan besar di luar negeri. Tidak hanya bisnis yang berkembang, tetapi juga hubungan mereka sebagai pasangan. Mereka saling mendukung dalam segala hal, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Arif yang dulu hanya mengenal dunia pertanian, kini menjadi bagian dari dunia bisnis yang penuh tantangan. Dengan sikapnya yang rendah hati dan etos kerja yang luar biasa, ia mulai mendapatkan respek dari rekan-rekan kerja dan para klien. Setiap kali ia bertemu dengan pengusaha lain dari luar negeri, mereka terkesan dengan integritas dan keuletannya. Namun meskipun kesuksesan telah ada di depan mata, Arif tidak pernah melupakan tujuannya yang lebih besar, membantu orang tuanya di desa. Ia tahu bahwa tanpa dorongan mereka, tanpa doa mereka yang selalu mengiringinya, ia tidak akan sampai sejauh ini. Sebuah momen besar tiba ketika ia memutuskan untuk membawa orang tuanya ke kota. Pada suatu akhir pekan, Arif mengundang ayah dan ibunya untuk datang mengunjungi rumahnya yang besar dan megah di kota. Ketika orang tuanya tiba, mereka terkejut melihat kemewahan yang ada di sekeliling mereka. Rumah itu dilengkapi dengan fasilitas modern yang belum pernah mereka bayangkan. Mereka merasa takjub melihat apa yang telah dicapai Arif. Namun Arif tidak membiarkan mereka terlalu lama terperangah. Ia segera mengajak mereka berkeliling rumah, menunjukkan semua fasilitas yang ia miliki. Namun yang lebih penting, ia membawa mereka ke ruang tamu dan berbicara dengan penuh kasih. Ini semua untuk kalian, ayah dan ibu. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kalian bangga dengan apa yang telah aku capai, katanya dengan tulus. Ibunya meneteskan air mata haru. Kami sudah sangat bangga denganmu, Nak. Tidak perlu semua ini. Kami hanya ingin kamu bahagia. Arif memeluk ibunya erat. Ini bukan hanya untuk saya, Ibu. Ini untuk kita semua. Aku ingin kalian menikmati hidup yang lebih baik. Aku ingin mengurus kalian seperti kalian mengurusku selama ini. Di sisi lain, Clara juga merasa sangat bangga dengan suaminya. Dia melihat bagaimana Arif tumbuh dan berkembang dari seorang pemuda desa yang polos menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Bagi Clara, perjalanan mereka adalah contoh nyata bahwa dengan tekad dan kerja keras, segala hal mungkin tercapai. Mereka memiliki visi yang sama untuk memperluas perusahaan, tetapi yang lebih penting, mereka juga berbagi tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga masing-masing. Namun, kesuksesan Arif dan Clara tidak berhenti di situ. Mereka memutuskan untuk membuka lebih banyak cabang perusahaan di luar negeri. Mereka percaya bahwa langkah ini akan memperkuat posisi perusahaan mereka di pasar global dan memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan di berbagai negara.
Arif seringkali melakukan perjalanan bisnis ke berbagai negara, bertemu dengan pengusaha dan pejabat tinggi, membicarakan peluang kemitraan yang akan membawa perusahaan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Di tengah kesibukannya, Arif selalu berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Ia dan Clara sering meluangkan waktu untuk berlibur bersama, menikmati waktu santai, dan mempererat hubungan mereka. Meskipun perusahaan mereka semakin besar dan sukses, mereka tetap menghargai waktu berkualitas bersama. Sementara itu, orang tua Arif yang kini tinggal di kota mulai menikmati kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak lagi harus bekerja keras di sawah, dan Arif sering mengajak mereka untuk bepergian atau menikmati berbagai hiburan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Meski begitu, Arif tetap mengingatkan mereka untuk tidak melupakan akar mereka, agar mereka selalu menjaga nilai-nilai sederhana yang telah membentuk mereka menjadi orang yang kuat dan penuh kasih. Namun, dalam perjalanan panjang yang penuh pencapaian ini, Arif tak lupa akan satu hal yang sangat penting: membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar. Ia mulai mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di desa-desa. Yayasan ini bertujuan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memiliki potensi, tetapi terbatas oleh kondisi ekonomi. Arif sangat percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah nasib, sama seperti yang telah ia alami. Ia ingin anak-anak di desanya, dan bahkan di seluruh dunia, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka, seperti halnya ia dulu. Clara pun mendukung penuh langkah suaminya ini. Bersama-sama mereka mulai menggalang dana dan mengorganisir berbagai kegiatan sosial untuk mendukung yayasan tersebut. Mereka mengundang pengusaha dan dermawan dari berbagai negara untuk bergabung dalam gerakan ini, dengan tujuan untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi mendatang. Melalui yayasan tersebut, Arif bertemu dengan banyak anak muda yang penuh semangat yang memiliki impian besar, namun terhambat oleh keterbatasan. Melihat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, Arif merasa terinspirasi untuk terus bekerja keras, agar ia bisa memberikan lebih banyak kesempatan kepada mereka. Ia, atas bahwa ini adalah yang cara terbaik untuk memberikan kembali kepada dunia, karena banyak orang yang telah membantu dan mendukungnya sepanjang perjalanan hidupnya. Di suatu malam yang tenang, saat ia duduk bersama Clara di balkon rumah mereka, Arif merenung. Ia merasa sangat bersyukur atas apa yang telah ia capai, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Aku masih ingat saat pertama kali datang ke kota ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kini, aku merasa bahwa hidupku telah berubah begitu banyak. Ucapnya sambil menatap bintang-bintang di langit. Clara tersenyum, merangkul suaminya. Kamu telah melangkah jauh, Arif. Dan kita akan terus berjalan bersama, mewujudkan impian-impian kita. Kita sudah membuat banyak perubahan, tapi perjalanan kita belum selesai. Arif mengangguk, merasa yakin bahwa meskipun perjalanan mereka sudah penuh dengan pencapaian, masih banyak hal yang perlu mereka lakukan. Bersama Clara, ia tahu bahwa masa depan mereka akan semakin cerah, dan mereka akan terus membawa perubahan positif bagi dunia. Dengan semangat dan tekad yang tak pernah padam, Arif yakin bahwa mereka akan menginspirasi lebih banyak orang untuk mengejar impian mereka. Sama seperti ia dulu, seorang pemuda desa yang berjuang keras demi merubah nasib. Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang dimulai oleh Clara dan Arif terus berkembang pesat, menembus pasar global. Keberhasilan mereka semakin diakui oleh banyak pihak, dan mereka pun mulai menjadi panutan dalam dunia bisnis. Nama mereka sering disebut dalam berbagai konferensi internasional sebagai contoh nyata dari keberhasilan yang didorong oleh integritas, semangat juang, dan kemitraan yang saling mendukung. Namun, bagi Arif, kebahagiaan terbesar bukanlah diukur dari seberapa besar perusahaan mereka berkembang, tetapi dari seberapa banyak kehidupan yang mereka sentuh. Dengan yayasan yang mereka dirikan, Arif dan Clara telah memberikan kesempatan kepada ribuan anak muda untuk meraih impian mereka. Mereka melihat perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak yang menerima beasiswa dan program pendidikan dari yayasan tersebut. Beberapa dari mereka kini menjadi pemimpin di berbagai bidang, menginspirasi generasi berikutnya untuk terus berjuang.
Di desa tempat Arif dibesarkan, cerita tentang perjalanan hidupnya menjadi legenda yang menginspirasi. Anak-anak di desa tersebut kini melihat Arif sebagai contoh bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama seseorang memiliki tekad dan kerja keras. Arif sendiri sering mengunjungi desanya, berbicara dengan anak-anak yang bermimpi besar, dan memberi mereka harapan bahwa mereka juga bisa meraih apa yang ia capai. Pada suatu malam, ketika Arif dan Clara sedang menikmati makan malam di rumah mereka, Arif menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan ini akan seperti ini. Semua yang terjadi, pekerjaan, pernikahan, yayasan, semuanya terasa luar biasa. Dan aku ingin kita terus berjuang bersama untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi dunia. Clara meraih tangan Arif dengan penuh kasih. Kita sudah berat mencapai banyak hal. Tapi yang terpenting, kita tidak berhenti berjuang. Kita akan terus membangun, tidak hanya perusahaan, tetapi juga kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan itu, Arif dan Clara melanjutkan perjalanan mereka bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan keberhasilan. Tetapi lebih dari itu, mereka telah menemukan arti sejati dari kesuksesan, yaitu memberi kembali kepada orang lain dan meninggalkan warisan yang bisa menginspirasi banyak generasi mendatang.